Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini. Ini kitab suci agama lain. Yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya Pastor Daud mengucapkan terima kasih banyak buat kesediaan saudara untuk mengklik video ini. Karena dengan mengklik video ini, saudara sudah ikut melayani dan mendukung pelayanan Pastor Daud di media YouTube, tentunya lewat channel God Ministry. Berikut ini kita akan melihat sebuah video di mana ada seorang ustadz, yaitu Ustadz Nababan, akhirnya ditertawakan oleh jemaah satu masjid karena gayanya ataupun perbuatannya yang mencoba menipu atau mendustai jemaah yang ada di dalam masjid dengan melakukan sulap atau tipuan dan trik yang membuat orang-orang yang tidak mengerti alias bodoh terkagum-kagum. Namun banyak orang yang memahami bahwa apa yang diperbuatnya itu adalah sebuah tindakan yang bodoh dan yang salah, dan mencoba mengangkat keyakinannya dengan cara menghinakan kitab agama Kristen. Namun mereka semuanya menertawakan, itu bukan karena kebenaran, tapi karena kebodohan, ketololan, dan sebuah penipuan yang terselubung di balik cara-cara sulap tersebut. Seperti apa videonya? Kita lihat berikut ini. Saya bikin peragaan untuk menambah keyakinan Bapak Ibu bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Saya minta tolong satu orang apa dua orang maju ke depan ke podium ini. Anak muda yang badannya kekar dan baru makan lagi dia. Tolong maju dua orang yang tenaganya kuat, yang badannya kekar, tenaganya kuat, maju ke depan, dua orang saja. Kita peragakan di mana bukti kebenaran agama Islam supaya keyakinan kita bertambah mantap. Tolong dengan kesadaran pribadi maju dua orang saja. Tolong maju ke depan dua orang yang badannya kekar. Ya, silakan maju ke depan. Dua orang saja. Oke, jadi orang-orang ini datang dengan sukarela. Artinya belum ada perjanjian sebelumnya. Ya, gimana lah biar kelihatan natural dan nyata gitulah ya. Kita lanjut lagi videonya. Dan seperti yang kita dengar, menurut Ustadz ini, abang-abang yang naik ke atas ini adalah abang-abang yang besar dan kuat, bahkan baru makan, sehingga tenaganya pasti sudah full. Oke. Ya, ini satu. Siapa namanya? Mufazal. Mufadal. Wah, luar biasa. Coba menghadap agak mundur dikit. Ada sini. Ya. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya. Coba sini dikit. Agak apa? Gini bikin. Agak ke kanan, ya, begini, ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya, abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi. Ditahan ya. Kita peragakan. Kita tes dulu energi dengan beliau kosong. Keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya, mampu enggak saya? Abang juga tahan. Sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa. Energinya kuat sekali. Nggak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini. Ini kitab suci agama lain. Yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesianya, yang mana aja? Ini boleh. Yang bebas saja yang mana? Ya, boleh.
Sebab beginilah firman Tuhan. Ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. Sebab beginilah firman Tuhan. Keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Bentar teman-teman. Bentar. Kita lihat dulu ayat ini tertulis di mana karena belum siap dibacakan. Jadi kita harus lihat dulu ayat ini tertulis di mana. Mari kita lihat. Oh, ternyata ayat ini adalah ayat firman Tuhan yang tertulis di Yeremia 33 ayat 17. Demikian isinya. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Oke teman-teman, jadi ayat ini adalah sebuah ayat nubuatan Nabi Yeremia tentang keturunan Daud yang tidak akan terputus. Oke, kita lanjut. Sekarang kita tes lagi seperti tadi. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang langsung tenaganya. Habis energinya. Anak-anak juga tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Ustadz Nababan ini adalah sebuah kebodohan atau trik penipuan yang membohongi publik dengan cara halus. Apa mungkin membuktikan kitab suci, bahkan kedahsyatannya serta kekuatannya dapat dilakukan dengan cara yang sangat simpel seperti yang dilakukan oleh Ustadz ini? Tentu tidak. Anak-anak SD juga tahu ketika cara yang dilakukannya berbeda, tentulah hasilnya juga berbeda. Kalau saudara perhatikan ketika Ustadz ini mencoba menghinakan Alkitab, dia bukan menarik ke dalam arah tubuh daripada orang yang mempraktekkan itu, tetapi keluar sehingga dia akan ikut juga terjatuh. Tetapi ketika Al-Quran bahkan dari sisi Islamnya dipraktekkan, dia menarik lurus ke bawah. Tentulah si orang yang dipraktekkan itu akan dapat menahannya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Cukup. Tahan lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya, tidak boleh berubah? Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca Alkitab? Kita coba. 1, 2, 3. Luar biasa. Ternyata apa yang abang rasa? Lega. Ada nggak perbedaan? Ada perbedaan. Waktu baca Alkitab tadi, Enggak ada. waktu baca Al-Quran ada tenaga? Ada. Subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi, tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Allahu Akbar. Nah, sudah jelas kalau anak kecil juga tahu dan bisa menjawab kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, di sini Ustadz Nababan merasa pintar sendiri dan menganggap semua jemaah di dalam masjid itu adalah orang bodoh, orang tolol, dan orang yang tidak berpendidikan. Itu sebabnya dia melakukan sirkus atau sulap itu dan akhirnya ditertawakan oleh banyak orang. Luar biasa. Nah, bagi umat Kristen nggak perlu kecewa dan sakit hati. Karena kalau dengan cara-cara seperti ini untuk membuktikan kekuatan dan kedahsyatan Allah yang Maha Kuasa yang berbicara di dalam kitab suci masing-masing, tentulah dapat dibuktikan secara supranatural. Kalau apa yang dilakukan oleh manusia diukurkan kepada kitab suci itu tidak ada gunanya. Seharusnya apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia tetapi dapat dikerjakan oleh orang-orang yang mengimani kitab suci masing-masing itu baru luar biasa. Nah, umat Kristen harusnya berbangga bahwa semua kata-kata atau firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab itu tidak pernah berdusta dan berbohong. Alkitab bisa saja dibakar, Alkitab bisa saja disobek-sobek. Alkitab bisa saja dibanting, dibuang, diinjak-injak. Karena dia itu benda mati.
Tetapi ketika umat Kristen menghidupi semua firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab, maka firman itu akan membangkitkan, akan menghidupkan, akan membuat tanda-tanda ajaib. Karena iman saudaralah yang menentukan. Ketika saudara menghidupi firman yang tertulis di dalam Alkitab itu, maka roh Allah, roh kudus akan bereaksi untuk membuktikan bahwa kata-katanya itu benar. Jadi apa yang dilakukan oleh Ustadz Nababan ini adalah, sekali lagi, maaf, sebuah kebodohan dan pendustaan publik. Nah, buat saudara-saudara yang beragama Muslim, saya berharap dengan video ini, saudara semuanya bisa meng-cross-check dan membuktikan bahwa Ustadz model seperti ini tidak terpakai. Seharusnya dia mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan orang-orang semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan, bahkan menggali lebih dalam lagi apa maksud dan tujuan Allah memberikan kitab itu kepada manusia. Dan seharusnya akhlak manusia ketika semakin mendalami firman Allah atau kitab suci, maka manusia itu semakin berkenan, semakin merunduk, semakin takut berbuat dosa, apalagi mencela keyakinan orang lain. Kalau ada ajaran atau ceramah yang ternyata selalu saja mencari kelemahan kesalahan orang lain, bahkan menjelek-jelekkannya, itu bukan agama. Jelas itu bukan agama. Agama itu mengajarkan menghormati orang lain, mengasihi orang lain, mengasihi sesama, dan saling hidup rukun. Bahkan menyakiti mereka pun tidak akan ada kesempatan. Karena Tuhan akan marah kepada kita sebagai orang yang beragama, yang beribadah. Jadi umat Muslim harus tahu, umat Islam harus tahu, mana ustadz yang lurus, mana ustadz yang sebenarnya kedagingan. Karena di surga, bicara surga itu adalah hal yang kudus, hal yang suci. Bagaimana mungkin kalau ada hati yang jahat, yang dibalut dalam ceramah, itu dari Tuhan? Tidak mungkin. Baik saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kita hanya bisa tertawa. Kita hanya bisa tersenyum, sekalipun Alkitab seperti dihinakan. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Kita hanya bisa berdoa. Kiranya yang melakukan itu segera bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.